Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast obrolan renyah, tentunya di channel Rudy Hardiana. Kali ini ada narasumber kita, yaitu teman saya sendiri, yaitu saudara Wildan. Wildan, apa kabarnya Wildan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau ini merupakan salah satu mahasiswa yang berasal dari Jawa, yaitu tepatnya di Jawa Tengah, di Betul sekali. Tegal. Benar Tegal? Betul. Oke. Sebenarnya sekarang kita posisinya ada di Sumedang ya, tepatnya Sumedang, Jawa Barat. Nah, Di mana nih? Di Eastern Park. Eastern Park bisa jadi. Bisa Nah, sebenarnya kalau misalkan dihitung-hitung jarak antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, khususnya di Sumedang kan jauh tuh. Awalnya gimana sih bisa Wildan ini bisa nyampe gitu di tanah Sumedang ini, tepatnya di Jatinangor? Ya, buat yang masalah itu kan saya sendiri juga kan berkuliah di kampus IKOPIN, Institut Koperasi Indonesia. Ya. Nah, kenapa saya bisa kuliah di situ? Karena kebetulan ada informasi ketika kelulusan angkatan kita ini, angkatan 2016, lulus SMK, SMA, ada informasi nih dari pihak PT Sribuga Flour Mill yang memberikan informasi Gak tak apa, nanti dipotong tak apa. apa Oh, jadi awal tadi sama Sriboga Oke, berarti awalnya tuh dapat informasi ya dari PT Sriboga apa? Sribuga Flour Mill. Itu tuh- Flour Mill. Itu tuh perusahaan apaan sih? Informasi akan ada seleksi penerima beasiswa kuliah di Oh, kampus IKOPIN. jadi perusahaan PT itu Betul. mengadakan seleksi Iya. untuk mendapatkan beasiswa di kampus IKOPIN. Sebenarnya untuk PT atau perusahaan itu sendiri, perusahaan apaan sih? Ya, PT Sribuga Flour Mill itu kan merupakan perusahaan produksi tepung ya. Oh, produksi Terletak tepung. itu di Semarang, Jawa Tengah, itu pusat pabriknya. Nah, mungkin itu kegiatan open apa sih, seleksi untuk penerima beasiswa itu merupakan kegiatan Rutin. bukan, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu corporate social Oh, responsibility. oh iya, CSR berarti ya. Betul, kegiatan sosial perusahaan, tanggung jawab sosial. Nah, kebetulan setelah dapat informasi tersebut, akhirnya saya mencoba apa sih, menguji potensi diri saya, layak nggak sih saya dapat beasiswa itu biar bisa kuliah gitu. Oh, berarti awalnya tuh coba-coba. Emang sengaja mengikut kan. Tadi bilangnya kan menguji potensi. Menguji potensi. Layak nggak Oke. nih saya nih. Ketika perusahaan itu memberikan informasi adanya seleksi untuk mendapatkan beasiswa di kampus IKOPIN, kemudian melihat potensi yang kamu miliki, ya, terus tertantang untuk mencoba. Betul, sangat tertantang. Sangat tertantang berarti, dan ternyata alhamdulillah setelah mengikuti seleksi tersebut dan keterima, dan akhirnya menjadi mahasiswa di IKOPIN. Institut Koperasi Indonesia Jatinangor. Oke. Nah, Kampus 1000 tahun. benar banget. Nah, Wildan ini merupakan mahasiswa tingkat akhir ya. Iya. Berarti kalau dalam bahasa Sundanya itu mahasiswa kolot lah. Mahasiswa udah tua. Mahasiswa tingkat akhir. Berarti sekarang udah waktunya menggarap skripsi ya? Iya. Udah. Lagi proses ini. Tadi proses ya? Benar. Nah, ketika ini kan pas awal posisi Wildan sendiri kan dari Jawa Tengah tuh. Otomatis bahasanya sendiri kan Jawa. Terus berkuliah di IKOPIN yang tepatnya di Jatinangor, berarti notabene-nya adalah bahasa suku Sunda berarti kan yang banyak digunakan. Nah, di awal kedatangan ke Jatinangor ini ada permasalahan di segi bahasa nggak? Ya jelas sangat bermasalah. Bermasalah di mananya tuh? Bermasalahnya karena ya, dan merasa beruntung juga karena saya bisa berbahasa Indonesia kan. Iya. Nah, kalau misalkan nggak bisa, saya mau berkomunikasi sama teman-teman yang baru itu dan pakai bahasa apa dan iya. Apalagi waktu itu kan pertama kali masuk registrasi apa sih yang H-1 sebelum PKDMB itu. Oh, daftar ulang atau apa? Bukan, yang waktu pra. Oh, yang pra pertama PKDMB. kalinya saya gabung ke teman-teman yang di sini gitu kan.
Waktu itu kan udah ditentuin jadwal kelompok. Oh. Jadwal kelompok. Oh iya, Pembagian kelompok. kalau nggak salah yang pas pembagian buat ospek itu kita satu kelompok kan ya? Bener nggak? Bener nggak? Iya bener kan? Apa sih namanya kelompok apa sih? Waktu itu tuh kalau nggak salah kelompoknya kredit 4. Kredit 4 betul. Bener kan? Oh iya bener. Pembimbingnya siapa? Pembimbingnya itu teh siapa sih? Iya, cantik Kak. Teh Ferdin. Iya, Ferdina. Teh Ferdina, iya benar-benar Teh Cantik Ferdina. Cantik lah. Waktu itu kan yang pas awal-awal ya pasti cantik lah. Ini pertama kali terkenal Mondi kan waktu itu. Oh iya benar. Nah. Tadi Iya benar. pembimbingnya. Dan ternyata kita tuh sebenarnya waktu pas masuk kampus yaitu di ospek tepatnya kita tuh sebenarnya satu kelompok. Iya. Benar satu kelompok. Kelompoknya itu namanya kredit Kredit 4. Dan perihal Harus kredit ya kita dapat. nggak tahu juga. Muka orang susah gitu yang kredit. bisa jadi. Waktu itu banyak sih sebenarnya kelompok-kelompok, ada yang kredit kalau nggak salah, terus obligasi, terus obligasi, kredit, saham. Ya gitu. Ada 4 kalau nggak salah, 4 gugus. Obligasi, kredit, Hutang. Enggak. lupa yang dua mah. Nah, pas untungnya ente bisa kan bahasa Sunda bahasa Indonesia lancar. Ketika Iya, pas lancar. baru kesini ya kita pakai bahasa Pokoknya Indonesia. meskipun ya karena mungkin apa ya, Logat. orang sini nih. Oh. Orang sini kan mungkin di SMA-nya kan jarang pakai bahasa Indonesia kan. Iya. Jadi ketemu orang siapapun itu dari mana asalnya pun ya pasti dia bilangnya bahasa Sunda karena kan di sini tempatnya dia kan. Oh iya. Bahasa Iya sehari-harinya dia kayak iya gitu. benar. Apalagi di, bawaan dari sekolah masa SMA-nya yang nggak terbiasa pakai bahasa Indonesia ya ke tingkat perguruan tingginya ke bawah itu. Iya Biasa benar. gitu. Iya Karena benar. di perguruan tinggi kan harusnya kan karena di situ apalagi kampus Psikopin nih yang Iya. apa sih, merupakan kampus yang mungkin hampir seluruh wilayah di Indonesia Wilayah itu ada mahasiswanya, mahasiswanya, gitu. ada Nah, mahasiswanya, di situ ada kan harusnya mahasiswanya. kan pakai bahasa Indonesia aja gitu kan, Iya, biar iya. enak. Ya benar. Pada umumnya di Sunda ini, khususnya di SMK atau SMP, kebanyakan itu menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Iya. Sunda dan jarang menggunakan bahasa Indonesia. Ketika dia kuliah dan kuliah tempat kampusnya itu ada tetap di wilayah Jawa Barat, pasti yang digunakan tuh tetap bahasa Sunda. Iyalah. Sedangkan kalau di Jawa sana ya mungkin ada yang pakai bahasa sendirinya, emang ada, cuman pakai bahasa Indonesia juga, bahasa Indonesia juga dipakai. Kalau di sana mungkin gitu ya. Tapi sama aja sih, bisa juga pakai bahasa Jawa malah nggak sama sekali. Iya benar. Sebenarnya kalau yang buat bahasa itu tadi kesulitan pertama susah kan buat memahami dengan cepat kan bahasa-bahasa orang Sunda kan, karena saya dari Jawa. Dan satu lagi karena logat juga kan waktu itu sempat minder gitu. Oh iya benar. Kan saya kan Benar. gitu. Meskipun lancar berbahasa Indonesia tapi kan belum tentu bisa menghilangkan logat itu. Oh iya benar. Jadi masih kelihatan medok gitu. Benar. Nah, Medok. Sempat bikin ya aku minder lah. Benar. Jadi jarang ngomong di situ waktu awal-awal. Benar. Pertama jarang ngomong. Kalau dulu kalau nggak salah yang pas pembagian kelompok emang Wildan tuh jarang ngomong. Iya. Soalnya itu dia satu orang berasal dari Jawa dan pasti dia medok. Dan ketika orang medok tuh ngomong meskipun bahasa itu pasti ada yang ketawa. Benar. Iya ya benar ya. Kalau orang Jawa misalnya kalau ketika ngomong, ketika kita nih belum terbiasa ngedengar orang Jawa ngomong secara langsung itu pasti ketawa. Misalkan gimana sih kalau medok teh? Ya ada yang di inilah hentakan tertentu. Coba contohnya. Contohnya di huruf-huruf yang kayak D, G, Contoh satu kalimat. madang. Madang. Jadi ada kalau Siapa yang bisa niruin madang? madang. Jadi gimana ya di sininya tuh kayak ada hentakan benar. Kalau nggak salah ketika mendapatkan beasiswa ini tuh nggak sendiri kan? Ada 10 orang. Ada 10 orang Totalnya. Oh. 10 orang yang dapat istilahnya. Yang dipilih lah. Oh yang dipilih 10 orang. Ya.
Dan semuanya itu orang Jawa juga semua. Kebetulan orang Jawa, meskipun ada satu orang yang dia tinggal di Bandung tapi ya asalnya dari Jawa. Asalnya juga. dari Jawa. Oh, jadi ketika ente dapat beasiswa dan ternyata pas masuk ke sini tuh ada temen, secara nggak langsung udah punya teman 10 orang berarti ya. Iya, 10 orang. Mungkin teman pertama. Teman pertama. Saya sih. Mungkin kalau nggak ada dia, adaptasinya bakal kalau nggak ada mereka adaptasinya bakal agak lama ya. atau mungkin lebih cepat, lebih cepat bahasa Sunda karena kan di ngobrol habis belajar coba ngobrol sama orang Sunda, ketemu mereka lagi ngomong Jawa lagi jadi susah. Oh iya benar susah belajar bahasa Sundanya. Benar. Sampai semester tua nggak terlalu lancar-lancar banget nih. Oke, jadi Wildan itu ada 10 orang ya temennya. Iya. Berarti 10 orang bergabung di dalam suatu ini beasiswa berarti. Nah, itu kan waktu pas awal-awal masuk kuliah tuh. Nah, ketika berarti kan kalau biasanya kalau di kampus tuh identiknya dengan organisasi-organisasi, bisa dibilang kampus tuh miniatur negara kalau bisa dibilang ya. Iya, bisa jadi. Ada di sana semuanya ada. Nah, satu pertanyaan nih buat Wildan. Pas dari awal masuk kuliah ada ketertarikan ya untuk masuk ke organisasi waktu itu? Nah, kalau untuk waktu pertama kali menginjakkan kaki gitu, pertama kali masuk kuliah mah, kalau dari saya sendiri gitu, sama sekali nggak ada ketertarikan. Oh, waktu itu mah nggak ada? Karena bawaan dari waktu zaman saya kan dulu sekolah di SMK. Oh, SMK? SMK apa? SMK jurusan teknik otomotif. Teknik otomotif berarti motor mobil? Mobil, fokusnya ke mobil, tapi untuk keseluruhan kendaraan ringan lah. Nah, bawaan dari sekolah itu kan emang si anaknya gitu. Maksudnya sayanya sifatnya kan bukan anak yang rajin, bukan anak yang apa sih ngejar nilai akademik bagus sih gitu. Jadi ya pengennya ya udah kuliah mah ya santuy aja. Oh. Santuy. Ya, gitulah kayak masa-masa. Berarti pas awal mah enggak ada. Masih ada di benak tuh apa ya? Masih masa-masa mencari jati diri gitu. Woi, luar biasa. Masih belum pengen susah-susah, masih belum berpikiran bahwa kegiatan-kegiatannya kayak gitu tuh penting gitu. Kalau kan harusnya menyadari lebih awal. Berarti belum ada pikiran yang buat ikut organisasi. Berarti pas awal-awalnya belum ada ya, belum ada. Pokoknya nggak mau ribet-ribet dulu lah berarti ya. Kuliah. Lulus udah. Oh. Gitu. Oh iya. Tadi itu kan dari SMK. Biasanya nih kalau di SMK ya biasanya itu apalagi jurusannya apa mesin mobil, otomatis semuanya itu kalau nggak salah itu cowok semua, bener nggak? Kebetulan. Nah, sekarang pindah nih ke kampus di mana kampus ini tuh semua ada, dari misalkan dari wilayah manapun ada, dan otomatis banyak ceweknya. Nah, ketika pas datang ke kampus terus melihat banyak tuh cewek tuh, gimana perasaannya? Apakah senang setelah 3 tahun SMK sama cowok terus pas pindah ke kampus banyak ceweknya? Atau gimana tuh? Menurut ente gimana? Ya menurut ente gimana? Karena kalau aku pribadi mah kan emang dari man gitu kan, dari man mah ada cowoknya ada, ceweknya ada, jadi ya biasa. Tapi sekelas nggak? Ya sekelas. Ya kalau saya sih ya gimana? Ada yang bening gitu, ada yang bening kan pasti tertarik gitu kan. Terutama biasanya kan di waktu zaman SMK kan lihat anjir gitu doang, sumpah gitu kan kelas, nggak ada yang bisa dilihat, udah mah baunya sama semua, nggak ada yang pakai parfum di sini. Apalagi yang cantik tuh pas awal-awal pasti lihatnya si Teteh pembimbing, bener nggak? Si Teh Ferdina kalau saya itu bener-bener pas awal disuguhin, wah masya Allah. Apalagi di chat kan tiap malam, tiap subuh. Biasanya mah nggak ada. Biasanya nggak ada. Ada yang bangun. Ada yang ingetin makan, ada yang sarapan. Iya, sampai yang mandi pun diingetin. Ya ampun. Jadi pas awal-awalnya mah emang nggak ada rasa tertarik buat masuk organisasi ya. Cuman kalau nggak salah setahu aku pribadi kan, Wildan tuh di semester berapa pernah ikut atau gabung di himpunan? Semester berapa sih? Mulai semester 3. Semester 3? Semester 3 udah aktif di himpunan sih. Oh iya benar.
himpunan manajemen ya. Mahasiswa manajemen. Nah itu tuh gimana tuh awalnya tuh bisa kan awalnya emang nggak tertarik, gak mau yang ribet-ribet, tapi pas Iya. semester 3 toh malah jadi ikutan atau gabung. Semester 2 gitu. Mm-mm. Semester 2 berarti. Gimana tuh? Ya, itu mungkin karena lama-lama ngelihat teman, ngelihat kakak tingkat pada aktif-aktif gitu kan. Apalagi saya di sini statusnya di kampus bukan sebagai mahasiswa reguler tapi penerima beasiswa gitu. Yang pertama alasannya, masa iya sih udah dikuliahin tapi prestasinya biasa-biasa aja. Yeah. Kan apalagi dari saya sendiri kan berpikiran bahwasanya memang buat ngejar akademik tuh apa ya, nggak terlalu mempunyai potensi. Apalagi kalau nilai akademik gitu, dan nggak terlalu tertarik juga buat dapat nilai tinggi. Ya udah, mungkin jalan lainnya ikut organisasi. Dan ditambah lagi yang kedua alasannya mungkin lama-lama karena jadwal kuliah kan dengan sekolah kan lebih padat sekolah kan lebih. Kalau kuliah kan aktifnya waktu itu kan paling sehari ada yang 2 matkul. Satu minggu 5 hari. 5 itu pun hari. nggak full kan? Iya benar. Itu pun nggak full. Jadi banyak waktu gabutnya nih. Iya. Di sisi lain ngelihat teman-teman pada aktif, jadi merasa nggak enak gitu. Masa mau gini-gini aja, dan waktu itu udah merasa cukup tua juga sih buat jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, yang apa ya, buat jadi orang yang nggak teratur gitu hidupnya, nggak ada tujuan. Itu tuh udah merasa terlalu tua lah buat ya kayak gitu. Kenakalan remaja tuh merasa pengen segera diakhiri, jadi ya udahlah. Sebenarnya tapi bukan hima nih organisasi yang pertama pengen dikejar. Sebenarnya bukan hima. Terus apaan tuh? Waktu itu pengen daftar salah satu UKM di kampus. Ada UKM di sepak bola. Bidang sepak bola? Bukan. Badminton? Bukan. Pokoknya kegiatannya sepak bola sama futsal. IFC? Iya, Ikopin Football Club ya. IFC. IFC waktu itu tuh berdua nih sama teman satu daftar ke IFC, minta formulir, diisi data diri di situ, nomor kontak segala macam, daftar. Nyata pengen aktif di situ. Karena kenapa milih itu? Karena di antara UKM lain mungkin yang satu itu apa ya, merupakan hobi gitu. Oh iya, benar. Merupakan hobi, dan ya intinya kemauannya cuma di situ aja. Pengen lebih menyalurkan hobi lah ya. Iya. Yang penting ya itulah, mengisi kekosongan waktu gitu. Udah daftar, tapi sayangnya nggak ada tanggapan dari pihak. Iya paham. Kelanjutannya gitu kan, di situ padahal udah ngisi data diri lengkap, nomor kontak, sama ID waktu itu masih pakai Line kan 2016. Tapi sayangnya nggak ada kabar lebih lanjut tentang pengumuman saya boleh masuk apa enggaknya. Nggak ditindaklanjuti berarti ya. Nggak tindak lanjut dari si UKM tersebut. Akhirnya itu tuh daftar tuh waktu bulan Oktober kalau nggak salah. Waktu bulan Oktober. Jadi udah sebulan jalan kuliah lah. Iya. Jadi sebenarnya ngerasa bosannya tuh dari bulan pertama, semester pertama. Akhirnya bulan kedua coba ikut organisasi itu, dan tidak ada tindak lanjut, akhirnya nggak jadi ikut apa-apa. Dan di semester 2 itu kesempatannya cuman ada di organisasi himpunan mahasiswa manajemen. Waktu itu tuh hanya itu yang masih bisa buat open recruitment anggota baru, pengurus baru gitu. Ya udah, akhirnya ikut aja. Oh berarti pas awalnya tuh bukan langsung ke himpunan ya, berarti ya, pengen masuk ke UKM, cuman karena gak ada tindak lanjut. Justru ke himpunan pun tadinya nggak percaya diri. Bukannya nggak mau sebenarnya mau sih kan. Di sana kan kalau misalnya ikut organisasi yang cukup aktif kayak gitu kan udah pasti relasinya bertambah. Relasinya bertambah, otomatis kita semakin dikenal dong di kampus. Iya. Kayak gitu. Terus ya, cuman yang bikin nggak percaya diri karena tadi merasa nggak yakin dengan kemampuan gitu. Orangnya kan sebenarnya pendiam juga itu ya. Pendiam, asli juga pendiam. Dulu saya emang pendiam, kalau sekarang mah ya pendiam karena sebenarnya pendiam juga sih. Pendiam karena
logat. Karena Ngedok. logat, nggak percaya diri. Oke, berarti Berinteraksi sama orang-orang sini lah, orang-orang sekitar. berarti dulunya tuh kayak gitu loh berarti ya pas Iya. mau masuk ke organisasi. Nah, pas masuk di himpunan dulu tuh masuknya ke divisi atau bagian apa? Kalau di himpunan jadi staf divisi. Awalnya tuh staf divisi. Awalnya, masuk staf divisi di Mm-mm. periode pertama. Nah, kalau saya di himpunan 3 periode loh. Oh, tiga periode. Iya. Berarti 3 periode. Jadi 3 tahun. 3 tahun lulusan. tuh berturut-turut di himpunan. Berturut-turut. Ada progres gak? Maksudnya progres itu ada perubahan atau gimana tuh? Ya, kalau dari posisi jabatan kan jelas berubah lah. Ya berarti pas tahun pertama itu menempati Pertama, posisi di staff Di business staff. center. bisnis center. Itu Ya. gimana tuh? Bisnis center tuh Center tuh divisi yang apa ya, bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab terhadap kegiatan bisnis. bukan kegiatan bisnisnya, pokoknya intinya pemasukan lah, pemasukan Oh. buat kegiatan hima yang lain. Jadi yang divisi bisnis center tuh bikin kegiatan supaya si organisasi ini bisa menghasilkan sesuatu, apa ya, sesuatu itu tuh buat modal kegiatan yang lain. Oh, itu untuk staf bisnis. Bisnis center tuh kayak Bisnis gitu. center. Berarti yang tahun itu yang tahun pertama, tahun kedua posisinya Tahun kedua itu saya dipercaya di posisi jadi koordinator divisi koperasi. oh pas tahun pertama staf Staf divisi center. bisnis center, kedua Kedua koordinator koperasi. divisi koperasi. Nah, itu gimana tuh? Apa? Ngapain aja di divisi koperasi? Itu buat tugas apa sih? Tupoksinya? Tupoksinya itu lebih ke pokoknya bertanggung jawab terhadap pemberian pendidikan perkoperasian terhadap pengurus dan anggota himpunan. Oh, dan Anda diamanahkan untuk sebagai Jadi koordinator, koordinator. Berarti itu di 2 tahun ya masa jabatan. Nah, Ya. yang berarti yang terakhir itu 3 tahun. Nah, 3 tahun sekarang. Yang ketiga, Yang ketiga itu ketiga posisinya. kebetulan jadi wakil ketua umum. Wah, menarik sekali, menarik. 3 periode. Berarti dari Awalnya awal pendiam. dari awalnya itu staff yang dia bilang itu Nggak dari pendiam, awal yang ini malas organisasi. mas yang males, kemudian masuk dan masuknya tuh di staff kalau di himpunan, kemudian periode selanjutnya periode kedua rada agak naik sebagai koordinator, kemudian tahun ketiga alhamdulillah diamanai sebagai wakil. Ketua umum himpunan. Nah, itu tupoksinya berarti lebih luas lagi berarti. Nah, itu boleh dikasih tahu tuh buat teman-teman tupoksinya sebagai wakil ketua tuh gimana Ya, tuh? kalau di organisasi khususnya kampus Kopi nih, atau mungkin sebenarnya di organisasi luar pun sama ya. Jadi mungkin pada intinya si wakil ketua ini ngebantu ketua, yang jelas yang pertama ngebantu ketua. Kalau misalnya pembagian tugasnya, wakil ketua itu biasanya bertanggung jawab di internal organisasi, keseluruhan internal organisasi. Karena apa? Si ketua umum ini fokusnya di internal dan eksternal. Jadi si wakil ini biar memastikan manajemen organisasinya tuh terarah. Jadi harus fokus ke internal organisasi keseluruhan. Oh, iya. Karena kalau ketua umum justru yang setengah-setengah nih. Setengahnya fokus ke eksternal, kepentingan eksternal, setengahnya kepentingan internal. Jadi wakil ketua umum ini fokusnya harus merangkul semuanya. Iya, berarti kalau wakil tuh lebih terfokus ke internalnya berarti ya. Internal organisasi. Oke, menarik nih. Dari awalnya yang nggak mau organisasi, nggak mau ribet segala macam, kemudian masuk menempati posisi sebagai staf, kemudian di periode selanjutnya sebagai koor, kemudian di tahun berikutnya lagi diamani sebagai wakil ketua. Luar biasa. Berarti ada progresnya. Nah, nih satu pertanyaan dari perihal keorganisasian. Ya. Sebenarnya hal yang didapatkan oleh Wildan selama mengikuti kegiatan organisasi itu selama 3 tahun yang paling banget dirasakan tuh apa tuh? Hal-hal apa saja sih sebenarnya yang dirasakan selama 3 tahun? Yang dirasakan ya setelah mengikuti organisasi. Apa sih yang didapatkan juga? Yang jelas yang pertama itu yang paling pentingnya kita lebih percaya diri. Pede. Lebih percaya diri kepada orang-orang sekitar gitu. Karena banyak pengalaman yang dipelajari kan. Iya, di situ. jelas. Terus yang kedua
jadi kritis gitu. Jadi Oh. bisa berpikir kritis. Jadi kita Berpikir nggak bisa nih kritis. jadi aktivis tuh cuman kalau misalnya ada sesuatu yang kira-kira perlu untuk dibahas dan perlu harus diaspirasikan oleh mahasiswa, itu kita jadi nggak bisa diem aja gitu. Oh. Jadi ikut mikir lah Jadi istilahnya. ikut mikir. Masalah negara pun kadang mikir. Luar biasa. Meskipun hanya mikir, tapi minimal mungkin untuk saat ini mikir dulu lah. Mikir dulu. Kalau untuk Oke. aslinya kan kita bareng-bareng sama mahasiswa. Oh, ya. Ada lagi? Relasi Relasi jelas relasi pasti. banyak gitu. Apa lagi ya? Kalau relasi jelas ya. Kalau relasi jelas dari periode-periode otomatis orang-orangnya juga kan berbeda kan. Ada yang keluar, ada yang masuk, otomatis relasi makin banyak. Iya. Kenalan makin banyak. Dari apa sih anggota organisasi lain, dari jelas. anggota himpunan nih, dari mahasiswa manajemen. Kadang-kadang suka gini. Gimana ya? Kadang suka gini. Saya kenal, saya nggak tahu dia siapa. Iya. Saya ketemu orang nih, lagi ketemu orang, saya nggak tahu dia siapa, cuman dia tahu. Oh, Jadi, iya. Jadi rasa apa ya? Kebanggaan tersendiri. Gitu lah. Apalagi sebagai wakil kan otomatis banyak orang yang tahu. Wah. Itu berarti poin-poin yang beberapa poin-poin yang didapatkan selama mengikuti koordinasian. Makanya mudah-mudahan teman-teman juga apa ya, jangan sampai lah kuliah hanya aktif Akademik di doang. aja gitu, karena kita butuh dua-duanya buat pengalaman kerja kan. Buat daftar kerja kan kita butuh pengalaman organisasi gitu. Itu salah satu buat memudahkan kita menambah value diri kita. Wah, gitu kan. benar. Masa depannya Nanti. Karena pasti sangat berguna gitu. Meskipun organisasi di kampus apa ya? Kalau di kampus mungkin jangan terlalu berorientasi pada profit dulu lah. Maksudnya profit yang materi lah, dulu lah. Kita kualitas diri dulu aja yang di-upgrade. Kemampuan public speaking, kemampuan bernegosiasi, berpikir kritis itu perlu ditingkatin gitu buat masa depan nanti. Wah, luar biasa. Kuliah gitu. Kan masih panjang perjalanan masih panjang Pak ya. Nah, buat ngerayu perempuan juga bisa karena kan udah pandai bernegosiasi ya. Apalagi yang awalnya kalau teman-teman masih ingat, kalau kan di awalnya tuh dia tuh pendiam, terus malu, bisa dibilang malu lah karena kan logatnya medok. Tapi setelah mengikuti keorganisasian selama 3 tahun kan pede tuh, otomatis ditambah sebagai wakil juga, otomatis yang kenal banyak tuh. Ditambah pasti cewek-cewek pun itu mah udah pasti lah ya. Enggak padahal. Berapa orang cintanya selalu menyedihkan. Tapi yang kemarin yang waktu itu kalau nggak salah sempat gonta-ganti terus ya. Gonta-ganti apa? Ganti terus kan kalau nggak salah. Itu mah karena kan tadi kan relasinya banyak. Oh, relasinya banyak. Jadi, ya main sama siapa aja. Main sama sampai ke ujung burung pun main biasa aja. Siapa aja. Itulah beberapa keuntungan kalau kita aktif di organisasi relasi, banyak pengalaman banyak, PD jadi meningkat, relasi cewek juga pun. Rudi sendiri gimana? Apanya nih? Aktif juga kan periode terakhir. Oh iya sih, sempat gitu, ikut organisasi. Sama enggak? Sama aja sih, kurang lebih sama aja sih. Banyak hal yang didapat selama kita aktif di organisasi buat nantinya, buat ke depan tadi dibilang. Betul sekali lah. Nah, mungkin ada ini nih terakhir. Pertanyaan pertama, nih kan Wildan ini salah satu seorang yang menerima beasiswa full ya. Kalau teman-teman boleh tahu, beliau ini mendapatkan beasiswa full dari awal sampai akhir, terus mendapatkan berbagai fasilitas segala macam, sampai uang saku pun dapat. Luar biasa sekali kan, mantap kan? Jauh-jauh dari Jawa dengan bahasa yang medok, matang tadi. Beliau mendapatkan beasiswa yang full, dapat uang saku lagi. Wah, anak soleh ya. bisa jadi. Nah, nih bisa nih mungkin sekarang kan masa-masanya pendaftaran baru untuk masuk ke kampus. Nah, buat ini nih di sharing ke teman-teman, kira-kiranya ada nggak sih yang mau diberikan buat teman-teman di luar sana yang pengen kuliah tapi terbentur sama biaya atau hal apapun itu, yang jadi mau kuliah tuh gimana. Nah, boleh nih kasih tips-tips biar bisa kuliah. Biar bisa kuliah. Ya, yang pertama kalau misalnya kita
pengen langsung kuliah nih, ketika kita posisinya masih fresh graduate, Ya. mungkin coba didiskusikan dulu yang pertama ke orang tua, Mm-mm. kira-kira mereka sanggup nggak gitu, sanggupnya ngebiayai saya ya kita kuliah nantinya gitu. Kalau misalnya sanggup, alhamdulillah tinggal Iya, daftar. Kalau iya. misalnya tidak, mungkin teman-teman harus tetap semangat gitu kan. Banyak juga kan orang-orang yang di kampus kita kan, dan kebanyakan kampus Kebanyakan Indonesia kampus, kan kebanyakan ada kampus. dibuka kelas untuk karyawan. Iya, Kayak gitu bisa. kan, kelas untuk karyawan. Jadi bisa aja tuh teman-teman ambil fokus buat nyari kerja dulu Mm-mm. untuk menaruh kuliah. Nah, ketika mencukupi, bisa nih disambi kuliah, jadi kuliah sambil Kerja. kayak gitu kan. Nah, buat masalah apa ya, itu nih misalnya teman-teman ternyata keadaannya mengharuskan harus kerja dulu baru bisa kuliah, tetap semangat gitu ya, tetap semangat. Iya. Dan jangan lupa berdoa nih, karena hanya usaha terkadang nggak manjur kan, harus dibarengi dengan doa. Iya. Dan yakin aja bahwa teman-teman tuh bisa meraih kedua-duanya, bisa kerja, bisa kuliah, karena setiap niat baik yang ingin kita laksanakan pasti akan mendapatkan jalan yang mudah pula. Ditambah intinya kalau di semua kampus, hampir semua kampus di seluruh Indonesia itu pasti ada yang namanya beasiswa, jalur beasiswa. Nah, ini juga beliau kan salah seorang yang mendapatkan beasiswa. Jadi buat teman-teman yang emang terbentur nih dengan masalah biaya tapi pengen kuliah, sebenarnya kuliah aja masuk aja dulu, daftar dulu. Di sana juga pasti banyak gelombang-gelombang untuk ini nih, pendaftaran beasiswa. Ikutin aja kata Wildan tadi di awalnya emang coba-coba tapi melihat potensi diri, jadi rasanya tertantang mencoba daftar, dan alhamdulillah sekarang udah dapat beasiswanya full, dapat fasilitas, dapat uang saku segala macam. Sama sekarang kan udah semester akhir. Nah, itu untuk mungkin sharing perihal beasiswa. Nah, pertanyaan kedua nih perihal keorganisasian nih. Nah, buat teman-teman mungkin Wildan bisa ngasih nih sharing buat teman-teman yang sudah berkuliah tapi belum punya arah atau tujuan, dan ternyata di kampusnya tuh banyak organisasi. Nah, ada nggak yang mau dikasih sebenarnya buat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.